Akhirnya mungkin nggak punya kondisi karena nggak ngecek aja, Bul. bisa jadi loh, bener. Kalau dicek jadi Baru mau ngomong ke situ tahu ya maksudnya. ada apa, Iya, bener juga loh. Jangan-jangan gitu. gitu loh. Sebenarnya ada diagnosis Bisa juga, bener loh. Iya, Kita ngecek bareng dapat diskon nggak ya kalau berdua, Peng? Buy one. Hello, what's up everybody? Welcome back to Sudut Pandang, sebuah podcast jujur ala jujur aja. Baik lagi di sini sama gue, Fedi Budiman, dan di sana Sama ada... gue Victor Prawata. Yeay. Ini kita sebenarnya dari jarak rekaman podcast sebelumnya agak lama ya, Toh ya. Kan yang denger gak perlu tahu. Bocoran sedikit aja gitu. Iya. Ya, kita memang tetap komit untuk bisa upload podcast ini seminggu sekali, baik lewat YouTube maupun lewat Spotify. Hari ini kita juga kedatangan narasumber juga yang gak kalah kece. Wah, ini akan menjadi topik yang menarik sekali ya, Toh ya. Kenapa kita mengundang narasumber ini? Gue tertarik banget pas denger background story-nya karena di sini kita bakal ngegali bener-bener yang namanya sudut pandang nih. Karena perspektifnya bakal totally different dari yang kita punya ya, Peng. Dari lu bahkan dari gua gitu ya. Dan ini bakal jadi satu penambah luas sudut pandang kita buat denger dari orang lain lagi juga. Mudah-mudahan bisa dapat sesuatu sih. Mudah-mudahan bisa dapat sesuatu. Nah. Yes. Harus bisa, karena itulah tujuan Ya, gue sudut yakin pandang bisa gini. sih. Betul. Yes. Harus bisa. Kalau alasan gue sih kenapa mengundang narasumber ini, pertama karena dia adalah sepupu istri gue. Wow. Dan yang kedua bonusnya adalah dia adalah seseorang yang sudah memiliki karya yang luar biasa yang kita juga sudah mendengarnya di mana-mana dan banyak talentanya nih. Tapi yang kita akan bahas ada sesuatu yang seru. Jadi kita daripada bikin penasaran loh, langsung kita perkenalkan, ini dia narasumber kita hari ini, Ananda Badudu. What's up? Yes. Tepuk tangan dong. Boleh dong. Tepuk tangan sendiri ya kalau ini. Iya, tepuk tangan sendiri kita. Boleh dong, gak apa-apa dong, kita seru sendiri. Halo Bu, gimana di internet panggilanmu apa, Buli atau Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Ya Kan boleh. Apa kita- aja boleh, nggak apa-apa. Halo Victor. Kita Halo. natural aja nggak apa-apa. Mau dipanggil Fedi, dipanggil Bully, aku nggak masalah Nat. Aku gak pernah manggil kamu Bu. Fedi Bu. Iya, jadi ya karena buat listener sama viewers ya, ini karena kita memang terjalin hubungan sepupu karena dia adalah sepupu dari istri gua. Jadi ya terbiasanya manggilnya jadi Bully ya. Mungkin banyak Aku yang belum tahu kamu juga ya? nih ya. Itu panggilannya. Dan kita juga manggilnya Dan panggilannya aku kamu ya. Mesra gitu. Tidak apa-apa. Nah, oke. Nah, kita gali sedikit lah tentang ini apa yang sudah kamu kerjakan sekarang. Kita udah tahu kan seorang Ananda Badudu ini mempunyai sebuah duo ya, Banda Nera yang sekarang udah bubar gitu kan. Kemudian juga selain profesi sebagai musisi, Ananda Badudu itu juga juga sebagai wartawan lepas gitu kan. Bahkan sempat bekerja juga di salah satu media digital yang cukup ngehits sebenarnya ya. Bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia gitu. Jadi background kamu sedikit dan apa yang sedang kamu lakukan sekarang gitu. CV ya. Sip. Kalau sekarang sih lagi full jadi musisi. Kalau sebelumnya tuh part timer lah gitu musisi. Jadi full musisinya tuh baru 2 tahun belakangan sebenarnya. Dari 2019 lah. Baru memutuskan gitu ya akhirnya setelah sekian tahun galau gitu. Apa sih tujuan hidup gue sebenarnya apa gitu kayak. Akhirnya tahun lalu memutuskan oke, gue di musik deh gitu. Ya sebelum di musik ya part time itu dulu punya band namanya Banda Nera, tapi udah bubarnya juga udah lama lagi, itu tahun 2016 bubarnya. Banyak yang sedih loh itu bubar. Sampai hari ini malah sering mention gitu kayak. Tidak menyangka segitu besarnya. Membekas ya. Iya. Sampai Asik. salah sebut, tau nggak? Ini fakta yang menarik nih. Oh iya, itu menarik tuh. Jadi Toyo lu mesti tahu bahwa banyak netizen tuh yang suka mention si Rara. Tapi yang di-mention berikutnya bukan Ananda Badudu, tapi Rizardi Badudu. Alias adanya istri gue. Jadi kita di grup sepupu tuh suka pada, wah nih masih suka salah mention, jadi masih suka ketawa-ketawain gitu. Itu kenapa begitu ya? Aneh gitu. Keluarin karya dong, Riz. Karya baru dong, Riz. Duet apa kalau perlu? Orang kecelek sama belakangnya itu Badudu gitu. Iya. Setelah dari Banda Nera, kemudian kamu sempat mengeluarkan sebuah karya yang di awal tahun 2020 ya, kalau nggak salah ya. Fun fact,
Video itu juga dibuat oleh yang salah mention itu, alias si Rizar di Badudu ya, adiknya istri gue itu. Kolaborasi ternyata. Jadinya kolaborasi. Abis katanya ya udahlah, daripada salah mention mulu, kita collab aja lah bikin video gitu. Dulu di zaman Bandanera dia anak magang, sekarang udah jadi sutradara deh. Oh iya. Asik, iya benar. Udah naik kelas emang. Betul. Pesat. Yes, nah jadi mengenai karya kamu itu yang Hiruplah Hidup, itu mengenai apa sih, ceritanya tentang apa sih, dan kenapa videonya konsepnya dengan kamu tenggelam di dalam air gitu. Tenggelam ya. Banyak air yang mengalir. Kita ngebahas sedikit tentang itu. Apa yang melatari pemikiran kamu untuk membuat karya itu? Yang melatarinya tentu karena sudah diberi ilham ya. Jadi diberi ilham tuh artinya tiba-tiba pada suatu hari kita dapat inspirasi dalam bentuk nada dan lirik. Jadi itu biasanya harus diselesain jadi lagu. Itu kan sebenarnya awal mulanya adalah lagunya Gardika Gigih, namanya Sudah 2 Hari Ini Mendung. Nah, terus pas denger itu di kepala tuh muncul ini barisan melodi vokal berikut liriknya. Jadi itu jarang-jarang tuh dalam dunia persongwritingan gitu ya. dapat melodi vokal berikut liriknya lengkap. Nah, biasanya kalau dapat kayak gitu harus diberesin jadi lagu. Itu lagunya itu sendiri sih karena memang sejak tahun lalu itu lagi hidup di apa sih gitu, dan buat apa gue nih ditakdirkan sebagai apa gitu, kayak gitulah. perenungan eksistensialis lah ya, yang adalah pasti kan fase-fase di mana merenungnya lagi soal hal-hal itu. Nah itu salah satu hasilnya aja sih, hasil perenungan itu, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini ya itu semua kita hirup gitu, mau yang baik, mau yang jelek banget, mau yang pencapaian, mau yang hancur banget gitu, itu adalah semuanya adalah bagian dari hidup ini yang kita hirup sehari-hari gitu. Dan ya begitu sih kurang lebih. Tapi gue mau nanya deh, Nan. Kan kalau kayak dulu style lagunya Bandanera kan lebih kayaknya beda nih sama yang Hiruplah Hidup gitu. Kalau gue denger ya, kalau yang gue dapetin gitu ya. Kalau yang di Hiruplah Hidup kan kayak lebih reflektif ke diri gitu ya. Sedangkan kalau yang Bandanera gue ngerasa lebih kayak ekspresif gitu gak sih? Iya benar juga sih. Karena ya itu emang jadi tahun 2016 kan bubar, terus habis itu sempet nggak bikin karya tuh lama banget, bertahun-tahun kayak ya berarti 4 tahun lah hampir nggak bikin lagu sama sekali. Dan disitulah dimulai perenungan eksistensialis, quarter life crisis gitu. Nggak quarter life banget sih, tapi kayak apa ya? Ya itu sih, sejak pas bubar tuh jadi mikir gue nih sebenarnya penulis kah gitu, atau wartawan kah, atau kayak musisi kah gitu, atau kayak apa, pencarian itulah selama bertahun-tahun itu. Dan ya ini gue juga udah ngomong ke beberapa orang yang nanyain kayak bukan kebetulan kalau di masa-masa itu gue juga baru tahu suatu kondisi mental gitu. Kalau gue ternyata bipolar, dan gue akhirnya menerima diagnosis itu gitu. Nah, proses penciptaan lagunya itu tuh terjadi di masa-masa itu gitu. Nah, begitu. Jadi itu salah satu hasilnya aja sih dari apa yang dialami di masa-masa itu. Masa-masa sekarang juga sih. Makanya bentuk wujud karyanya juga agak lebih reflektif diri itu gitu ya. Iya ya, kedengarannya gitu ya. Kalau yang gue tangkap sih gitu ya. Ditambah dengan video klipnya juga kayaknya lebih kayak perenungan gitu-gitu gak sih? Gue tangkap ya. Iya sih. Iya emang maksudnya ke sana sih. Oke. Jadi ini ceritain video klipnya. Itu kan di air. Itu sebenarnya perenungan tentang proses kelahiran dari seorang manusia dari janin gitu, yang janin kan tinggalnya di dalam air ya, air ketuban. Dan dia baru menyentuh dunia tuh ketika ia keluar dari air itu gitu. Jadi kan muncul pertanyaan, sebenarnya yang namanya hidup tuh muncul dari sejak di air itu kah, atau setelah, atau bahkan sebelum gitu. Jadi kayak ya gitulah. Wow. Iya. Karyanya memang dalam sih, maksudnya yang terjadi perubahan yang berbeda banget dari waktu kamu menulis karya-karya untuk Bandanera, seperti tadi Victor udah bilang sih.
sampai ketika kamu mengeluarkan sendiri ini, ketika kamu juga terdeteksi atau mendeteksi bahwa kamu mempunyai sebuah kondisi bipolar gitu. Apa sih yang terjadi sehingga kamu bisa punya satu momen kayaknya gue mesti ngecek deh, kayak gue perlu bantuan orang deh. Apa sih apa yang terjadi sama gue nih gitu? Kenapa sih gue ada begini sehingga akhirnya kamu ngecek gitu. Nah, yang mendasari ke situ tuh apa, kejadian apa gitu, atau mungkin ada satu spesifik kejadian yang mungkin itu adalah kayak sebuah eskalasi dari kejadian-kejadian sebelumnya, saya kamu kayak memutuskan untuk gue harus cek deh gitu. Itu berkat seseorang namanya Lintang yang akan saya nikah bulan mendatang. Iya, Bapak Ibu sekalian yang mau mendengar intermezzo ya. Jadi ini Nanda sedang persiapan menuju pernikahannya di bulan Desember nanti. Oke, jadi satu figur ini yang akan menjadi calon istri Nanda yaitu Lintang. Bagaimana tuh? Apa hubungannya dengan dia, dengan kejadiannya yang selama ini terjadi gitu, Nan? Tapi sebenarnya gak seindah itu karena itu ceritanya panjang, cuma kalau disingkat intinya pada suatu hari dalam hubungan kita yang udah berjalan setahun lebih itu terjadi suatu masalah besar gitu, yang sangat besar, yang kan gini ya, maksudnya ketika kita ngejomblo gitu, mungkin kamu udah lupa rasanya Pul atau bisa mengingat-ingat kembali. Lumayan kan, dari 8 tahun soalnya kan. Kenang-kenang kembali gitu ya. Kita kan hidup sendirian kayak ya udah gue mau ngapain aja bebas, kayak nggak ada efeknya gitu ke orang sekitar, dan hal-hal yang ada hal-hal tertentu yang bisa kita tutup rapat-rapat gitu, dan jadi rahasia kita sendiri aja, kayak gue tahu gue ada masalah ini dan dunia nggak perlu tahu gitu, siapapun di dunia ini nggak perlu tahu. Nah itu terjadi padaku ketika ketika sendirian. Tapi ketika kita punya hubungan sama orang dan hubungan itu spesial gitu, bukan cuma kayak main-main doang, ya kita jadi istilahnya apa ya, tanda petik telanjang gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa menutup apapun lah dari dia, termasuk hal yang secara nggak sadar kita tutupin ya, kayak depresi dan imbas-imbas dari depresinya itu segala macam. Dan masalah depresi berikut pelariannya pada suatu hari itu bikin jadi satu masalah besar dalam hubungan ku dengan Lintang. Dan akhirnya di dalam sebuah pembicaraan antara aku dan dia ngobrol, aku ngomong ke dia bahwa oke, gue akuin gue ada masalah ini dan gue butuh pertolongan gitu. Intinya gue butuh pertolongan lah gitu. Nggak, ini kayaknya nggak bisa diselesain sendiri karena selama ini udah berusaha nyelesain sendiri, dan ya tapi ternyata nggak bisa. Kalau memang hubungan itu tuh serius, lu nggak bisa kayak nutupin itu gitu. Dan kemudian Lintang itu sih yang kayak oh ya udah, kalau ini jadi masalah kita bersama, kita cari solusi bareng. Dan waktu itu salah satu alternatif solusinya adalah cari bantuan profesional ya, karena kayaknya masalahnya udah memang harus ditangani secara profesional juga gitu kan, sama orang yang kompeten di bidangnya, yang tahu salah kamu. Iya, yang paham lah gitu, nggak bisa kayak curhat-curhat temen doang gitu. Nah jadi sejak itulah pertama kali aku terdorong untuk ke psikolog sih. Terus setelah beberapa kali ke psikolog, kan masa-masa awal nggak ya pada saat dijalaninnya sih nggak segampang itu ya. Maksudnya nggak berarti lu ke psikolog terus langsung tercerahkan atau kayak gimana, enggak. Di masa-masa itu aku juga masih googling dan refleks kita, kalau kita ada pertanyaan zaman sekarang kan kayak kita googling. Dan pada suatu hari itu aku googling dan entah gimana ceritanya jadi mengarah-ngarah ke isu bipolar. Dan akhirnya aku ikut tes online tuh semua yang di internet. Apakah kamu bipolar? Terus aku ikutin semuanya, kayak semuanya bilang 95% 95% ke atas kamu bipolar. Terus tapi kan di situ tetap dikasih catatan, kamu nggak bisa percaya sama ini, kamu harus tetap seek professional help gitu ya. Seek professional help. Kita ke psikolog. Nah setelah dari tes itu akhirnya di awal 2019 aku ingat, karena itu aku ngetesnya pas lagi di perjalanan dari dari Bandung ke Jogja gitu, karena ada teman nikahan. Dan bolak-balik, jadi kayak, dan selama perjalanan itu tuh kayak lagi anjing gue kenapa sih ini kayak lagi puncak-puncak ya sebenarnya ya. Lagi puncak-puncaknya ya.
Nah terus nggak berapa lama habis itu tahun baru. Nah habis tahun baru kan biasa kita di Bandung. Ya. Terus habis tahun baru itu kita balik ke Jakarta. Nah begitu balik ke Jakarta kayak aku langsung oke gini mungkin adalah hari dimana aku harus coba ke psikiater dan aku nyobain ya pada hari itu dan ya gitu aja sih. Pada satu hari yang sama aku kedua psikiater karena nyari mana yang cocok. Enggak, nyari second opinion. Oh, oke. Jadi pagi-pagi tuh aku ke RSUD Pasar Minggu dan aku ceritain singkat gitu kan 15 menit 20 menit lah gitu, dia nanya-nanya. Terus dia bilang, "Oh iya kamu masuk nih gejala bipolar." Dan langsung diresepin obat kan. Keluar dari situ kan bingung ya, anjir gue baru cerita 20 menit terus lu kenal gue gitu. Iya. Oke. Wow. Kita tuh baru ketemu 25 menit dan lu kayak yang paling paham sama gue terus lu bilang gue bipolar gitu kayak lu siapa sih gitu kan. Iya. Gitu pada saat itu tuh pikir ya dikasih obat lagi. Itu obat efeknya apa nggak tahu juga. Tapi ya udah waktu itu ditukar aja obatnya. Nah karena aku nggak mau begitu aja percaya dengan pertemuan pertama dengan psikiater. Nanya nih ke temanku yang udah punya pengalaman di diagnosis dengan diagnosis serupa juga. Terus tanya dia dokternya di mana dan gue coba deh soalnya gue didiagnosis sama nih kayak lu juga gitu. Aku sore harinya nyoba ke rumah sakit Dharma Wangsa, rumah sakit jiwa Dharma Wangsa. Jadi kalau RSUD Pasar Minggu itu yang level rakyatnya lah gitu karena dia pakai BPJS dan sangat terjangkau gitu. RSJ Dharma Wangsa nih buset mahal kayak konsul 15 menit aja bisa 1 juta lebih gitu. Wow. Ya udahlah. Iya, tapi jawaban yang jelas gitu kan untuk kondisi kamu. Iya. Jadi aku cobain nih 2 ekstrim yang berbeda. Oke. Dan si psikiater yang kedua ya membenarkan diagnosis psikiater yang pertama. Dia nyebutin gejala-gejala bipolar lah. Apakah kamu pada suatu masa sering mengalami depresi? Apakah sering muncul keinginan untuk bunuh diri? Apakah pada satu masa kamu tiba-tiba merasa sangat bersemangat bahkan bisa jadi leader dan kamu ngatur-ngatur orang? Oh iya bisa. Apakah kamu pernah mengalami masa di mana kamu sangat dibanjiri oleh ide dan kamu yakin banget sama ide-ide itu? Iya. Wow. Pernah. Pertanyaannya spesifik banget ya, bener-bener on point banget. Gejala-gejala itu spesifik dan aku kayak hampir semuanya checklist lah gitu. Terus dia bilang, iya kamu kalau misalnya semuanya hampir semuanya iya bahkan lebih dari 90% ya berarti kamu memang bipolar gitu diagnosisnya. Di situ keluar dari polipsikiatri kedua perasaannya lebih aneh lagi tuh kayak apa ya? Jadi perasaannya tuh lebih kayak lu di umur segini lu bisa nggak kenal sama diri lu sendiri sampai segitunya gitu. Iya. Dimana di umur segitu aku ngerasa udah lewat nih quarter life crisis gitu kan. Kayak umur 27 Club tuh udah, woi gue masih hidup kok gitu. Mitos lah 27 Club gitu. Gue bahkan udah melampaui lebih gitu, udah kepala 3 kan pada saat itu ya. Begitu keluar dari polipsikiatri yang kedua kayak, ya itu perasaannya kayak, men lu di umur segini lu nggak tahu apa-apa tentang diri lu gitu kayak bahkan lu nggak sadar lu segitu depresi ya gitu kayak bahkan lu nggak tahu itu lu sering baca artikel soal depresi tapi lu nggak tahu lu ngalamin gitu. Pas lagi baru aja mau naik motor mau pulang gitu lagi pasang helm terus aku ngelihat ada pasangan di pinggir jalan gitu, aku tahu dia baru keluar karena kita ngantri ya bareng gitu. Dan si pasangan tuh cowok cewek dan begitu mereka mau masuk mobil tuh si cowoknya nangis parah gitu dan dipeluk-peluk sama ceweknya gitu kayak ditenang-tenangin. Gua nggak tahu apa yang mereka alami. Cuman itu yang gue lihat kayak anjing. Gue harusnya sepanik itu gitu. Wow. Baru situ gue kayak langsung ikut nangis gitu juga kayak udah pasang helm full face gitu kayak. Gue harusnya kayak gitu kayak. Wow. Maksudnya semua apa ada di kepala tuh kayak langsung deras aja gitu. Langsung tumpah gitu ya.
pada saat setelah melihat mereka itu kayak. Terus ya akhirnya waktu itu apa ya pulang dengan ya perasaan yang begitu dan aja penuh pertanyaan ya, karena ini kan kayak sesuatu yang baru banget buat gue gitu. Nggak pernah nyari tahu juga gitu sebelumnya ini apaan sih, dan ya nggak pernah menduga lah ada masalah kayak gini gitu. Setelah itu proses yang dijalani dengan ngobrol dengan psikiater, kemudian habis itu kamu deal with your daily life, kembali ke kehidupan nyata dong kan. Istilahnya kan ke psikiater kan cuma 2 jam, 1-2 jam, kemudian habis itu kamu kembali ke kehidupan nyata. Nah, perubahannya yang kamu rasakan apa tuh setelah akhirnya kamu aku ada kondisi ini kamu memutuskan untuk ketemu lagi dengan psikiaternya, kamu tetap menjalani hidup kamu sambil terus kamu mencoba untuk berkarya. Apa yang terjadi perubahannya dari titik itu tuh kamu ambiar di helm full face hingga ke setelah itu pokoknya? Belum ada perubahan apa-apa sih pada saat itu ya. Ambiaran itu berlangsung mungkin selama setahun. Karena itu prosesnya panjang banget. Maksudnya nggak serta-merta dengan lu datang sekali 2 kali ke psikolog psikiater tuh kayak langsung menemukan jawaban atas segala pertanyaan dalam kepala lo gitu kayak. Itu tuh juga adalah suatu proses yang sebenarnya kunci jadi lu mau konsekuen nggak gitu menghadapi itu semua gitu kayak. Malah gini bahwa ini juga suatu perdebatan di dunia psikiatri. Malah setelah pulang dari psikiater kan aku dikasih obat. Ya. Dan itu justru dan itulah pertama kali aku mengonsumsi obat-obatan psikiatri gitu ya. Yang adalah itu sebenarnya narkoba gitu kalau disalahgunakan. Oke. Kayak Dumolit, Xanax gitu, itu tuh obat-obatan psikiatri. Dan aku dapat yang semacam itulah gitu. Dan aku nggak pernah sebelumnya. Di saat pertama kali nyoba obat-obatan psikiatri itu adalah masa terparah ya. Jadi aku ngerasa itu adalah sedepresinya depresi di masa-masa paling pertama ngobat itu adalah masa paling kacau sih. Selain karena hubunganku sama orang terdekat lagi kacau balau gitu. Ya. Aku mikirnya itu juga mungkin ada faktor. Ya mungkin badannya belum beradaptasi sama obat-obatnya atau kayak gimana. Yang jelas itu obatnya keras dan adalah pengaruhnya banget ketika kita minum. Itu aku dikasih buat sebulan atau 2 minggu ya. Nah terus kan aku pikir kayak ya udah, aku kan pada saat itu belum punya framing apa-apa ya soal obat-obatan psikiatri dan dunia psikiatri dan psikolog. Jadi kayak ya udah ikutin aja apa yang disaranin dan ngikutin itu, ya udah lu bisa jalan hari-hari lu dengan sama-sama aja. Ternyata enggak coy. Itu pas minggu-minggu pertama pakai obat. Aku kan ya udah ngantor lah kayak biasa. Aku masih ngantor device pada saat itu. Dan itu yang namanya apa ya? Mungkin kena yang kenceng gitu kali ya. Jadi pas lagi ngedit tuh kepala kayak muter banget. Dan itu berlangsung selama sejam. Muter tuh muter pusing atau kayak muter terbang gitu, kayak kamu fly. Mungkin gitu. muter narkoba kali ya. Ya karena aku minum kan narkoba. Mungkin muter narkoba dan muter banget. Kayak itu lagi di meja kerja, lagi ngedit kayak ini kenapa kepala gue kayak. Terus tiba-tiba ada dorongan untuk kayaknya gue harus berbuat sesuatu nih buat biar si muternya itu hilang. Dan aku akhirnya jalan kaki ngelilingin komplek Vice itu di Mongon City kayak. Gue nggak tahu gue lagi kenapa, tapi gue kayaknya harus jalan. Jadi aku karena ngerasa kayak gitu, jadi akhirnya aku ngomong ke atasan dan mereka sangat memahami. Dan besokannya ketika ngobat lagi ya gitu masih apa ya, penyesuaian kali ya badannya. Jadi aku nggak paham lah gitu apa yang terjadi dan aneh gitu menurutku. Iya, di fase itu berarti selain kamu harus masih dealing dengan mental issue-nya, sekarang badannya dealing lagi sama pengaruh obat gitu, yang menjadi double sebenarnya strugglingnya ya, Anda. Itu berlangsung berapa lama? Berlangsungnya berapa lama? Wow, setahun. Setahun begitu terus kondisinya? Iya nggak kayak gitu terus sih, cuman apa ya, ambiarnya tuh setahun lah gitu. Iya, ya mungkin dalam setahun itu kan pasti banyak fluktuatifnya. Setelah itu prosesnya seperti apa dan dealingnya nanti gimana gitu? Pelariannya kemana gitu? Pelarian tanda kutip ya.
Bahkan kamu aja nggak tahu kan, baru tahu sekarang. Iya emang. Gue baru tahu nih Toy. Ini nggak pernah diceritain soalnya. Iya coba Lintang aja sih yang tahu semua detailnya. Iya. Bahkan ketika bulan pertama pakai obat, itu aku justru pernah percobaan bunuh diri. Oh wow. Oke. Jadi selama ini bunuh diri tuh udah kayak selalu muncul aja gitu niatnya. Emang aku mikir kayak ya udah emang gue emang sering merasa kayak gitu, ya udah. Dulu aku pikir kayak semua orang kayak gitu. Semua orang ada keinginan gitulah pada suatu hari. Ingin bunuh diri apa segala macam. Cuman ternyata setelah ngobrol dengan beberapa teman, mereka nggak pernah tuh kepikiran sama sekali kayak gitu. Oh gitu ya, kayak ternyata ini adalah masalah kayak gitu. Selama dalam hidup, aku sering lah ngerasa kayak gitu. Mungkin 80% hari-hariku tuh selalu ada perasaan kayak gitu dulu. Cuman aku nggak pernah melakukan. Jadi kayak nggak pernah benar-benar berniat. Jadi aku ngerasa obat yang pertama dikasih itu malah bikin depresinya makin terasa mencekam. Wah, sangat mencekam gitu. Wow. Dan setelah googling emang ada obat-obat yang efeknya kayak gitu. Jadi kalau nggak cocok tuh kita bisa semakin kacau depresinya. Wow. Nah, sorry gue mau nanya, Nan. Kan sebenarnya kalau gue cari tahu ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau gue cari tahu kan bipolar itu sebenarnya nggak bisa diobati kan. Tapi obat ini sebenarnya tujuannya untuk apa jadi sebenarnya? Nah, untuk nge-manage. Untuk manage justru ya sebenarnya ya. Manage mood dan ngilangin pikiran-pikiran ini bunuh diri. Ngilangin depresi. Kan yang kita minum kan antidepresan. Iya. Oke. Nah, sebenarnya tujuannya itu, tapi kalau kita ketemu yang nggak cocok nih, malah memperkuat. Wow. Dan setelah googling emang banyak banget yang ngasih testimoni kayak gitu. Kan kalau ada orang ngasih video di YouTube kan banyak komen-komennya tuh. Dari komen-komen tuh itu adalah testimoni sejujur-jujurnya jujur gitu. Iya. Gue pengalaman sama ini dan ngerasa wah gue sama nih ngalamin yang kayak dia alami. Iya. Dan ya intinya pada masa itu aku marah banget sama dunia psikiatri lah gitu. Yang aku harapin bisa jadi jalan keluar, tapi makin ngaco. Dan bahkan dalam masa-masa itu tuh aku 6 kali gonta-ganti psikiater. Psikiater yang terakhir tuh entah yang kelima atau yang keenam. Jadi aku konsul, aku debat. Karena aku datang ke situ dengan satu niat, keinginan bahwa lu bisa membenarkan keinginan gue, langkah gue untuk tidak memakai obat untuk mengatasi ini, karena memakai obat tuh gini efeknya buruk banget ke gue gitu. Dan dia nggak bisa mengiyakan itu gitu. Debat kayak gue, dia ngomong apa gue selalu timpalin dengan gak enak. Akhirnya dia walk out man. Kayak gue bikin psikiater walk out. Wah, gokil man. Udah bayar konsul. Ya, itu gimana gitu psikiaternya malah walk out tuh gimana? Ya mungkin dia kesel kali ya. Ya pastilah kesel. Karena dia udah kuliah lama dan psikiatri kan spesialis kan. Jadi dia harus nambah S2 lagi kan. Iya. Dia kuliah lama terus dapat pasien sotoy kayak gitu. Wah. Dan terus akhirnya dia nanya, "Oke, niat kamu datang ke saya tuh apa?" Ya saya ingin tanya pendapat dokter tentang niat saya yang nggak pengen pakai obat. Jadi dia bilang dia nggak bisa gitu. Terus ya udah debat lagi kayak keluar lah akhirnya. Prestasi ya, jadi kayak semacam prestasi itu kayaknya. Yang punya ruangan siapa? Tunggu, pertanyaannya yang punya ruangan siapa? Yang punya ruangan dia. Iya, tapi kenapa dia yang walkout? Harusnya kami ini super dong. Iya, gak tahu kan. Yang punya ruangan siapa? Mungkin dia lupa. Oke. Untungnya aku kan komit ke Lintang, oke kita akan cari solusi. Jadi aku tetap ngejalanin terapi itu, dan aku peristiwa itu aku ceritain ke psikolog. Dan dia bilang, ya udah oke, dari semua 6 psikiater yang udah kamu datengin, kamu pilih satu dan kamu jangan ganti-ganti selama 2-3 bulan gitu. Ikutin dia terus, jangan ganti-ganti. Gue sama psikiater ngedebatin semuanya. Iya. Tapi kalau sama psikolog gue nurut. Nggak tahu, gue cocok sama dia, dan jadi gue sama dia nurut deh gitu. Oke, berarti kan ya, kuncinya di situ adalah trust issue-nya dong, ya kan? Kamu kan ngobrol sama
Karena gini, kamu menceritakan sesuatu yang menjadi rahasia yang sudah kamu pendam selama bertahun-tahun, dan ketika kamu tahu bahwa itu akhirnya didiagnosis sebagai sebuah kondisi, ya, kita nggak menyebut bipolar itu sebagai sebuah penyakit ya, jadi lebih sebuah kondisi ya. Kan kamu harus menemukan seseorang yang untuk kamu tumpahkan rahasia, kamu kan harus percaya dong, kan ada base itunya kan, trust isunya dong. Ya aku mengerti maksudnya si Lintang bahwa pick one, karena kalau nggak ya gimana trust isunya bisa terjalin gitu hubungannya kan, sehingga karena ya nggak tahu nih, menurutku dari keterbukaan kamu itu menjadi sebuah awal untuk jadi pemulihan diri kamu dong, pemulihan mental kamu dong, ya nggak? Iya benar banget. Masalahnya gini, nah ini aku baru tahu setelah menjalani juga ya. Terapi psikolog sama psikiater tuh beda banget modelnya. Oh, bedanya gimana? Psikolog tuh nyediain waktu untuk kita untuk cerita, misalnya konsulnya sejam ya sejam. Tapi psikiater tuh kayak dokter. Kalau dia udah ngedapetin gejala-gejala yang dia perlu, ya udah konsultasinya beres. Psikiater, aku kan udah nyoba yang murah sampai yang paling yang aku rasa paling mahal lah gitu. Kayaknya RSJ Dharma Wangsa tuh paling mahal di Jakarta. Nggak tahu ada yang lebih mahal lagi. Itu tuh kadang kita datang cuma 10 menit gitu ya, terus nyeritain gejala doang. Jadi dia cuma nyari gejala doang, bukan ingin tahu masalah kita apa. Iya. Oke, kalau lo gejalanya ini berarti obatnya ini gitu. Aku kurang cocok sama yang kayak gitu. Kayak lu nggak kenal gue coy, lu ngasih gue obat terus gue harus jalanin ini 2 minggu, dan gue udah cerita ke lu kayak ini tuh efeknya gini ke gue nggak bisa bikin. Bukan menggali ke akar masalah, tapi lebih ke pukul rata ya. Oh lo ini, udah gini, jadi kayak pukul rata semua kasus sama. Padahal sebenarnya kan ini bukan masalah penyakit gitu kan, ini kan kondisi mental kan, dan itu setiap orang pasti beda-beda gitu kan. Iya, tepat. Aku ngerasa psikiatri yang aku alami ya, nggak nyari akar masalah tapi nyari gejala dan nyari solusi mengatasi gejala-gejala itu. Sementara akar masalahnya akan tetap ada gitu. Iya. Nah akar masalahnya ini aku lebih nemuin di psikolog kayak lebih, dia nih lebih berusaha mencari akar masalahnya sehingga lu bisa lebih wise lah gitu menghadapi akar masalah itu. Dan itu juga nggak semudah itu ya prosesnya. Nah cuman ternyata ada satu psikiater yang mematahkan anggapanku itu, bahwa psikiatri itu gak nyari akar masalah dan cuma nyari gejala. Akhirnya aku nemu yang cocok. Iya. Dan justru itu di rumah sakit rakyat. Merasa cocok. Iya. Bro, yang swasta soalnya bayar belanja dokternya udah mahal katanya, gue mesti balik modal. Mahal, dan obatnya mahal banget asli. Oke. Terus sekali konsul tuh ya, psikiater 10 menit 15 menit sama obatnya kita bisa habis 1,5 juta. Wow. Tapi ada yang rumah sakit rakyat yang bisa pakai BPJS yang cuma 150.000. Oh wow. Ya tentu saja kita harus jauh. Harus ngantri lebih lama. Iya. Tapi ya jauh banget, 1,5 juta sama 150.000. Iya. Dan harga itu nggak menentukan kualitas konsul sih menurut sepengalaman. Ternyata ya, the bitter truth-nya begitu ternyata ya. Iya, sepengalamanku. Cuman kita harus nyari yang cocok nih. Iya, cocok-cocokan juga ya. Prosesnya lama. Bener. Betul. Ya akhirnya aku nemuin yang cocok, yang aku enak lah sama dokternya. Dia nggak judgmental, terus kayak nyari akar masalahnya dan ngedengerin cerita kita. Konsulnya bisa setengah jam sama dia, kayak wah beda nih. Dia menyediakan waktunya gitu ya. Iya, terus akhirnya setelah berbulan-bulan itu aku ngerasa oke, obat dari dia nih paling cocok sih di gue. Mungkin karena badannya udah terbiasa nerima obat-obatan psikiatri juga atau nggak tahu. Pokoknya ini obat yang paling paling enak lah gitu, paling bisa diterima. Cuman ya itu ya, aku ketolongnya karena bolak-balik 2 psikiater dan psikolog. Kalau misalnya psikiater aja mungkin nggak segitu ketolongnya ya. Dan mungkin kalau ke psikolog aja juga bisa aja, tapi prosesnya pasti lebih lama. Jadi itu adalah harga yang harus dibayar untuk mengetahui bedanya psikiater sama psikolog ya, dokter itu. Perbedaannya itu. Dan harganya mahal banget. Setahun. Mayan nih boncos ya gitu. Tapi kan pada akhirnya kan dari pengalaman itu ya, setahun memang struggling dengan mental health-nya, belum dengan badannya, belum dengan bolak-balik ke beberapa dokter, akhirnya ketemu yang cocok.
Setelah itu kan perjalanan pasti akan lebih enak dong. Maksudnya kondisinya mulai kelihatan nih membaik. Nah, di mana kamu bisa mendeteksi bahwa gue udah lebih baik nih, I'm feeling better. Kemudian efeknya ke pekerjaan sehari-hari, ke hubungan ke orang terdekat kamu dan sekitarnya gimana? Setelah aku menjalani hipnoterapi di psikolog yang kedua. Jadi aku 2 psikolog. Dua-duanya aku sangat percaya dan aku ikutin banget saran-sarannya. Yang kalau yang pertama itu dia cognitive behavioral therapy ya. Jadi kayak ngebenerin persepsi kita lah gitu. Ngebenerin caraku melihat dunia gitu. Dengan cara-caranya gitu. Nah, yang kedua tuh hipnoterapi, dia kayak berusaha menyelesaikan akar masalah kita, tapi kita selesainya tuh di state of hypnosis, di alam bawah sadar. Ya bisa dibilang kayak gitu, tapi sebenarnya masih sadar juga sih. Kayak uya gitu. Uya tuh enggak itu mah apaan? Itu ngaco sih. Uya mah ngaco. Gitu tapi sih, buat jadi hiburan lucu sih. Diketawain lucu ya, banget. Hiburan lucu banget. Tapi itu kayak mengaburkan imajinasi kita tentang state of hypnosis dan lain-lain gitu kan. Ya intinya setelah setahun ke psikolog, terus akhirnya baru kayak oke, gue tahu masalah gue mengakui, dan sekarang udah lebih tahu cara menghadapinya dan menuntut kesabaran luar biasa. Dan sekali lagi saya merasa sangat tertolong oleh kehadiran caretaker yang sangat membantu, yaitu pasanganku sendiri gitu. Dia menjadi caregiver yang sabar banget. Penting banget sih peran seorang caregiver. Nah itu nanti kemudian pengaruhnya kepada kamu berkarya, pada pengaruhnya kepada pekerjaan kamu itu gimana jadinya? Maksudnya setelah masa yang udah fase lebih membaik dan kamu melakukan aktivitas kamu, itu gimana? Iya, sebenarnya di masa-masa itu aku akhirnya menemukan ya, yang paling tepat buatku tuh terapi, yang paling tepat buatku tuh bukan obat-obatan tapi musik. Kembali ke akarnya. Iya, jadi makanya di tahun kemarin tuh juga aku mutusin ya udah mungkin ini adalah panggilanku gitu, kayak lu fokus di sini daripada misalnya lu ngantor lagi, dan cycle-nya kalau ngantor tuh kan stabil gitu ya. Jadi kita tuh kalau ada ide-ide bombastis, fantastis apa gitu tuh nggak bisa diwujudin. Ya biasalah, bipolar kan suka kayak gitu tuh, tiba-tiba satu masa punya ide luar biasa. Ingin segera ingin segera dieksekusi. Nah kalau misalnya ngantor tuh nggak bisa. Nah kalau misalnya nggak bisa tuh biasanya ujung-ujungnya jadi depresi. Jadi cycle-nya kayak gitu. Rasanya kalau misalnya punya pekerjaan yang kayak gitu pasti akan menghadapi masalah kayak gitu, yang cycle-nya kayak gitu. Jadi udah tahu. Ya inilah yang bikin aku waras gitu. Pada akhirnya sekarang aku nggak pakai obat-obatan psikiatri. Aku nggak nyaranin orang untuk kayak gitu ya. Sekali lagi buat di luar sana yang lagi bergelut, saya tidak menyarankan untuk mendebat psikiater. Karena kalau mendebat psikiater yang keluar bukan pasiennya, malah dokternya yang keluar ruangan. Yang punya ruangan siapa padahal? Tapi tetap bayar, Jack. Tapi tetap bayar. Ya nggak nyaranin orang untuk gak pakai obat, tapi akhirnya ketemu terapi yang paling cocok lah gitu buatku. Oke, tapi kalau misalnya kita mengesampingkan professional help, yaitu adalah psikiater, dokter psikolog maupun hipnoterapi plus obat-obatnya, apakah menurut kamu Rinan, kuncinya sebenarnya adalah bisa berbagi apa yang kamu sedang pikirkan di kepala ini kepada orang yang bisa kamu percaya dan yang bisa mau untuk menjalani penggalian ini nih, problem kamu nih, kondisi kamu. Nggak bisa sih kalau curhat ke temen tuh, itu cuma apa ya? Ya kita bisa ngeluarin apa yang jadi unek-unek di kita, tapi apakah sebenarnya yang paling intinya adalah akar masalahnya ya? Ya. Apakah dengan curhat ke temen lu akan ketemu akar masalah psikologis lu gitu? Kita bisa cerita semua hal di permukaan ke teman kita, tapi biasanya yang akar-akarnya itu kita sembunyiin kan? Tetap disembunyiin, ya. Iya nggak sih, pengalaman kalian gimana? Biasanya curhat ke temen, akarnya banget tuh biasanya itu yang paling kita tutupin dari satu dunia tuh, jangan, nggak usah tahu lah gitu. Nah psikolog itu kan ngebantu mengurai itu, terapi psikologi itu kan tujuannya
mencari akar masalah lu apa sih, oke kita selesain gitu. Nah ya itulah yang aku jalani selama setahunan terapi. Imbasnya adalah jadi aku jadi orang yang sangat rendah diri, jadi kayak ngelihat dunia dengan persepsiku yang sangat inferior itu. Kayak misalnya akhirnya nih imbasnya ya ke diri sendiri, kayak misalnya menghadapi pertanyaan, lu sebenarnya wartawan atau musisi sih? Nah itu akhirnya aku nggak jawab dua-duanya tuh, karena aku ngelihat apa sih musik gue kayak gitu, wartawan juga nggak pernah ada pencapaian, musik gue cuma kebetulan. Itu pandangan diriku tuh. Oke. Wow. Yang menurut psikologku nggak sesuai dengan fakta. Jadi ketika aku cerita kayak gitu, kan dia suruh, oke, dalam hal musik, persepsi kamu tentang diri kamu apa? Ya aku ngerasa itu semua kebetulan dan itu cuma beginner's luck. Aku nggak bisa lah gitu. Nah terus si psikologku kayak, oke, tapi faktanya adalah musiknya kamu bubar, tapi nggak perlu dipromosin, banyak yang dengerin. Terus ada nggak orang yang pernah ngasih testimoni ke kamu tentang orang yang dengar musik kamu? Oh iya banyak sih, dan mereka sangat tersentuh. Terus ada banyak lagi lah daftar faktanya gitu. Nah jadi ketika disandingin tuh lu bisa lihat persepsi lu tentang diri lu dengan fakta yang ada itu nggak sesuai. Jadi si psikologku nyaranin kamu harus lebih kritis dengan diri kamu sendiri. Nggak bisa berserah gitu aja sama persepsimu yang sangat inferior itu gitu. Nah setelah diomongin gitu kan aku jadi punya perspektif baru kan, melihat dunia gitu. Jadi iya gue selama ini inferior banget sih, bahkan gue pernah minder sama anak magang coy. Gue yang 5 tahun di Tempo, setahun di Vice, lagi ngedit tulisan anak magang, terus muncul perasaan minder yang amat sangat gitu, yang nggak terjawab olehku, kayak ini kenapa sih bisa ada perasaan kayak gini. Itu aku ceritain juga ke psikolog bahwa aku yang udah punya pengalaman sekian tahun di dunia jurnalistik minder sama anak magang. Ya itu dia, oke, persepsi kamu apa, faktanya apa. Nah itu kamu sandingin, terus benar nggak persepsi kamu itu. Dan itu adalah default utamaku dalam melihat dunia gitu. Jatuh-jatuhnya jadi depresif banget. Ya itu akar depresiku tuh salah satunya kayak gitu. Nah itu kan ketahuan tuh di sesi psikolog. Kalau misalnya curhat ke teman belum tentu. Iya. Benar. Berarti yang dilakukan oleh psikolog itu adalah mencoba mengupas bagian diri kita yang terdalam untuk supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu ya, yang lo alamin atau gimana? Iya. Biar kita tahu masalah kita apa dan kita mau menghadapinya. Kita beranilah berhadap-hadapan gitu. Pada akhirnya pilihannya tetap di kita. Lu mau cabut nggak datang lagi ke sini, atau lu mau datang terus dan berusaha berdamai gitu. Oke. Wow. Ya untuk datang ke sesi psikolog kan kita juga butuh usaha ya, butuh ongkos, betul. Iya. Ngeluangin waktu. Jadi itu tetap jawabannya tuh di kita, antara ya lu bisa aja kok. Gua angkat tangan deh ngadepin itu. Enggak lah, ya udah gua nggak datang lagi gitu. Ya. Oke, jadi memang gitu, jangan malu untuk mencari pertolongan memang kepada orang yang memang kompeten di bidangnya gitu, yang ya karena kita pikirkan dengan curhat aja gitu kan kayaknya udah selesai gitu, tapi ya mungkin untuk beberapa orang yang seperti punya kondisi seperti kamu gini Nan, itu kan tidak selesai dengan curhat 1-2 kali ke teman atau orang terdekat. Bener-bener harus orang lain gitu yang bisa mengupas secara teknis. Aku sih nganggap narik kesimpulan lebih gitu ya, lebih kayak pertanyaan-pertanyaan soalnya kayak lebih on point, lebih teknis, sehingga kita yang jadi di sisi pasien kan jadi kayak mikir lagi, kemudian secara nggak sadar kita udah dibawa ke dalam core of the problem, kita nggak sadar ternyata udah kekupas gitu semuanya, dan ternyata itu masalahnya gitu.
Pada intinya kalau mau diringkas banget, terapi itu ngebantu kita nggak denial lah gitu sama masalah. Iya. Betul. Gue penasaran Nan, kan sekarang berarti lu udah nggak konsumsi obat nih gitu ya, dan dalam state lu berarti sekarang cukup stabil nih gitu ya. Apakah itu terbantu karena lu sudah bisa menerima diri lu sendiri dan mulai bisa berdamai dengan diri sendiri? Sekarang kondisi lu gimana tuh berarti? Sekarang sih lagi baik banget ya secara mental. Terlepas dari dampak pandemi ya. Itu semuanya kena dampak memang kalau pandemi ya. Iya. Dan juga mungkin sekarang karena udah lebih aware aja gitu ya sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya bangun tidur terus ngerasa depresi, kayak oke, gue depresi. Hari ini kayaknya gue depresi. Berusaha ngelakuin hal-hal kecil aja sih yang membuat lo jadi nggak tiduran doang di kasur gitu loh. Akhirnya aku menemukan cara paling ampuh untuk mengatasi depresi adalah bikin goal kecil aja gitu yang nggak ambisius. Berarti menciptakan sebuah pelarian yang positif sebenarnya ya. Iya, kayak mungkin kamu pernah lihat IG storyku lagi ngecat lapangan basket di Bandung. Iya tuh pernah lihat tuh di post di story-nya, kemudian di grup keluarga juga ngepost kan, terus buset Nan niat amat. Itu sebenarnya salah satu coping mechanism aja gitu kayak. Waktu itu kan lagi PSBB banget dan kayaknya itu berpengaruh gitu ke aku, nggak tahu apakah itu karena bipolar atau karena apa. Gue harus ngapain nih gitu ya. Gue udah ngecat lapangan basket. Jadi kalau lo nggak tahu, gue ada sepupu di Bandung punya rumah di kompleknya tuh ada lapangan basket tapi polos. Nah, kan nggak enak kan main tapi polos kan, kita nggak tahu power shootnya segala macam. Terus ringnya ngaco juga ukurannya. Terus pada suatu hari aku bilang ke dia, yuk kita chat. Terus jadi project semingguan gitu. Iya. Gila. Kita main bola tapi nggak gitu itu ya. Dulu lagi gitu bosan nih. Yuk cat lapangan bola yuk. Nggak gitu, kita nggak gitu ya. Yuk hitung rumputnya yuk gitu ya. Rapiin rumputnya yuk gitu. Tapi proses dengan mengenal diri sendiri lebih jauh itu berarti sangat membantu ya dalam proses lu bisa mengatasi gejala-gejala yang mulai timbul lagi gitu ya. Oh iya, sangat sih. Itu justru intinya sih. Kayak kita kenal sama diri sendiri, gak denial sama masalah. Dan ya kalau misalnya lagi kalau misalnya lagi ngerasa moodnya lagi kayak gini, ya udah akuin aja. Dan sekarang aku bisa sangat terbuka sama pasangan bahkan dia nggak usah dikasih tahu, mungkin udah tahu kali. Kenal juga nih ya. Jadi ya. Nah kalau dulu kalau misalnya terjadi kayak gitu, aku jadi malah kayak menutup diri dan nggak mau ketemu sama dia. Terus kan dia bertanya-tanya salah dia apa ya, kok dia nggak mau ketemu gitu. Iya. Oke. Nggak tahu kenapa gitu. Dia juga bertanya-tanya kenapa. Dan si Lintang kan juga sangat mengikuti prosesnya banget kan dari. Iya. Apalagi setelah ini setiap hari dia akan dealing dengan itu. Ya kan? Iya. Setelah Desember nih ya, hari pertama setelah sesah nih. Gue akan dealing sama yang begini-begini tiap hari ini. Nah, jadi memang ya. Good. Itu bagus sih. Ya aku jadi memang dia kayak serius kamu mau. Udah ditakut-takutin dulu ya sebelum kejeblos. Daripada bail out di hari H kan, dari sekarang udah ditakut-takutin. Ayo mau nggak gitu kan. Tapi tetap siap, luar biasa. Ya tapi ada hikmahnya juga sih, masalah itu terjadi kemarin pas pacaran gitu. Kalau misalnya pas kawin kan mungkin dia. Oh iya, beda pasti. Bener. Apa-apaan. Betul. Nice. Jadi memang ya kuncinya itu ya berarti ya, bahwa kita harus belajar mengetahui diri kita sepenuhnya. Kemudian jika ada kondisi seperti apa yang Anda hadapi ya, kita belajar menerimanya, menghadapinya, kemudian berdamai gitu kan. Berdamai dengan diri sendiri. Dan setelah itu pun juga kan sampai hari ini pun juga seorang Nanda pun juga masih menghadapi kondisi-kondisi seperti itu kan, yang tiba-tiba bangun merasakan sesuatu, merasakan satu keimpulsifan yang ingin dilakukan gitu. Ya udah gitu. Memang harus dikenali, kemudian dikomunikasikan kepada orang terdekat, aku lagi gini. Dan kemudian menemukan sebuah tanda kutip pelarian yang produktif gitu. Dan itulah kenapa muncul salah satunya Hiruplah Hidup itu.
Itu salah satu buahnya. Menurut kamu itu apakah salah satu buahnya nggak, Nan? Dari semuanya sih, perjalanan semua karya sebenarnya. Termasuk yang lagu rap tahun lalu itu ya, yang membuat aku bikin crowdfunding itu akhirnya. Ya. Itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir sesuatu yang sangat beresiko ya. Cuman pada saat itu aku tetap ngelakuin karena waktu itu lagi high banget. Jadi gitu kayak harus menuangkan keresahannya gitu kan. Iya. Imbas-imbasnya itu sangat terasa ke sehari-hari dan kekaryaan ya terutama. Dan dengan posisi dan pengetahuan yang sekarang, terus aku flashback ke belakang, aku juga ngeliat bahwa album-album Bandanera itu adalah coping mechanism untuk mengatasi depresi. Yang Patah Tumbuh yang Hilang Berganti itu ada lagu tentang depresi sebenarnya. Iya. Spesifik lagu Patah Tumbuh Hilang Berganti atau secara keseluruhan album itu? Lagu pertamanya Bandanera itu judulnya Esok Pasti Jumpa. Ya. Itu adalah lagu keinginan keluar dari depresi, karena waktu itu aku berada dalam sebuah hubungan yang toksik. Dan terciptalah lagu itu. Intinya kan kayak esok pasti jumpa, apa ya gitu liriknya, aku jadi lupa. Ceritanya, liriknya itu menceritakan dari perpindahan dari gelap ke terang gitu, bahwa di gelap-gelap sekarang pasti nanti ada terang juga. Iya. Setelah aku tilik ke belakang, gue dari awal banget tuh sebenarnya udah depresif gitu sih. Cuman Pak gak sadar. Ya keputusan-keputusan besar dalam hidup mempengaruhi karya. Ya itu menentukan hidupku sih sebenarnya. Tahun 2016 aku secara impulsif pindah ke Jogja, keluar kerjaan terus pindah ke Jogja. Tapi kalau misalnya mau menikah ini nggak tiba-tiba impulsif kan, kamu bangun, aduh mau nikah gitu, enggak kan? Impulsif ingin nikahnya tuh 2 tahun lalu. Sekarang tuh udah dengan berbagai macam pemikiran lah. Iya, pindah ke Jogja, terus abis itu nggak berkarya selama 4 tahun itu pasti karena lagi low mood yang super berkepanjangan. Iya. Ini kita menggali sisi lain dari seorang Ananda Badudu yang gua ya cukup yakin deh bahwa viewers dan listeners kita juga pasti belum banyak tahu. Karena yang keluarganya sendiri pun juga tadi ada yang belum tahu faktanya kayak oh ya gitu. Habis ini gue cerita ke istriku juga mungkin dia oh ya gitu. Udah kamu ntar dengar aja podcastnya, udah ntar aja nggak usah cerita. Ya pokoknya dari yang kesimpulan aku tangkap adalah bahwa jangan malu atau jangan takut to seek for professional help. Karena kalau misalnya nggak tahu sih ya, mungkin menurutku kadang kalau misalnya ketemu ke psikiater atau ketemu psikolog tuh kayaknya wah lo ada masalah kejiwaan apa gitu yang kayaknya malah jadi tabu gitu untuk orang datang ke sana gitu. Nah justru jangan malu, jangan takut gitu, karena memang ada masalah yang memang harus dikupas secara teknis yang bahkan orang terdekat pun tidak bisa menggalinya atau mengupasnya secara inti gitu. Setelah itu ya belajar untuk mengenali dirimu sendiri lebih dalam lagi, belajar untuk menghadapi, konfront apapun masalah yang kita hadapi dan deal with it gitu, berdamai dengannya dan menjalankan hidup dengan bersampingkan dengan kondisi itu. Apalagi bagusnya sekarang bisa melakukan sebuah karya gitu. Gue sih cukup yakin bahwa setelah ini ya, karya-karya dari seorang Ananda Badudu pasti akan lebih luar biasa lagi ya. Yang secara personal maupun yang untuk orang lain ya kan ya. Kalau salah kamu kan gitu Nan ya, mau pengen memproduce orang lain juga kan. Iya tapi belum ada yang beli nih. Gak apa-apa Nan, semua ada waktunya, tenang aja. Ada waktunya ya. Iya pasti dong, pasti dong. Ya, sih. Dari apa yang kamu bisa sudah alami nih Nan, apa yang bisa kamu share kepada viewers and listeners dari podcast kita ini, bagaimana cara untuk mengenali, gini deh, cara awalnya untuk kita mendeteksi nih sebagai orang yang tahu nih kayaknya gue ada kondisi ini, nah berdeteksi awalnya seperti apa dan kapan, di titik mana bahwa kita tahu bahwa kita perlu professional help nih. Setelah kita udah tahu ya gimana cara ngadepin deh gitu. Kalau misalnya something itu udah mengganggu hubunganmu dengan dirimu sendiri dan hubungan dengan orang-orang terdekat sih. Dan misalnya kamu udah merasa nggak bisa lagi mengontrol diri. Artinya mengontrol tuh kayak lu nggak mau ngelakuin ini nih, tapi entah kenapa lu lakuin gitu. Dan lu nggak bisa lepas. Macam-macam, bisa alkohol, bisa KDRT, bisa macam-macam lah pelarian. Pelarian yang sifatnya berarti negatif atau destruktif gitu ya. Yang
yang sebenarnya kalau dipikir-pikir gue nggak mau ngelakuin itu, tapi entah kenapa gue ngelakuin. Nah itu tuh adalah momen-momen pas mungkin lu harus merenung-renung, lu butuh bantuan profesional gitu. Sebelum itu, dan terakhir ketika muncul keinginan bunuh diri, nah itu juga. Oh, itu sampai itu udah di tahap yang paling parah ya, berarti ya? Iya itu harus sih, karena walaupun kadang nggak tahu penyebabnya kenapa pengen bunuh diri, tapi perasaan pengen bunuh diri itu berarti udah ada sesuatu yang nggak baik lah, gitu. Yang sangat salah ya. Gitu. Iya, gue kepikir gini, soalnya ada temen gue juga pernah share juga gitu. Dia bilang banyak orang kan masih memandang mental issue itu sesuatu hal yang tabu gitu ya, makanya jadi orang nggak terbiasa terbuka. Sama seperti orang bilang, lu kalau punya mental issue, pertama takut disangka gila. Kedua, orang punya mental issue, dia juga orang mungkin berpikirnya, wah lu mah doa lah, cari Tuhan lah, lu mah nggak dekat sama Tuhan gitu. Karena kecenderungannya orang ininya langsung judgmental ya. Iya, sedangkan gini loh, maksudnya kan sebenarnya ya ibaratnya dokter aja bisa sakit gitu kan. Ya kita manusia gitu kan, sebenarnya juga bisa mengalami mental issue itu, bukan berarti juga kita juga nggak kenal Tuhan dan lain sebagainya gitu kan gitu. Dan gue suka banget tadi pas lu mention gimana bener-bener kita menggali ke diri kita dan mencoba berdamai dengan diri kita. Itulah yang membuat kita bisa menerima diri kita gitu ya. Dan buat gue, wah itu sih gila, bener-bener kayaknya semua orang perlu itu deh. Lu ada masalah mental issue atau enggak, kayak perlu untuk bisa berdamai dengan diri sendiri gak sih? Karena gue ngeliat kayak zaman sekarang nih, pandemi aja gitu ya, banyak orang yang akhirnya bawa akar masalah ke dalam rumah, yang dia harus dikurung di rumah, berpengaruh kan gitu ya. Ada masalah dengan pernikahan, ada masalah dengan diri sendiri, ada yang selama ini biasanya sibuk, mungkin karena sebenarnya pengen melarikan dari kenyataan dia harus dealing with themselves gitu ya. Iya. Jadi kayak gue ngeliat, wah gila ini sih ya, bukan cuma topik yang ini ya, topiknya ini sebenarnya luas banget sih, bisa buat belajar macam-macam banget nih. Wow, bisa jadi ini apa diskusi gitu ya, banyak orang gitu ya. Iya bener banget sih, gila. Orang bisa. Nih kalau dibuka forum tanya jawab nih pasti yang nanya banyak nih. Tapi ya itu memang bener, itu sesuatu yang harus dibicarakan. Karena mental health itu ya terutama di pandemi begini yang semakin krusial dan semakin relevan lagi buat banyak orang. Kita yang tidak punya kondisi seperti, maksudnya kita tuh bicara dengan Dua dan Victor ya, yang mungkin belum nggak pernah nih mengalami kondisi seperti Nanda gitu kan, yang pada akhirnya nggak punya kondisi karena nggak ngecek aja Bul. Bisa jadi loh, benar. Dicek jadi baru mau ngomong ke situ maksudnya. Benar juga loh. Jangan gitu loh. Ya iya makanya aku juga sebelum ngecek kan aku nggak punya kondisi. Iya. Tahu. Apa kita ngecek bareng? Orang-orang yang nggak pernah ngecek sebenarnya ada diagnosis. Bisa juga, bener loh. Kita ngecek bareng dapat diskon nggak ya kalau berdua Peng? Buy one get one gitu. Kalau cek pakai rekomendasi mungkin saya kemarin keluarganya Nanda nih yang cek di bapak atau ibu juga, dia dapat diskon nggak gitu? Ntar pakai kode promoku aja. Pakai OVO tambah lagi. Cashback. Iya bener sih. Iya, gue kemarin juga dengar ada salah satu ini juga influencer juga yang dia sharing kalau sekarang dia bahkan rutin untuk scheduling dengan buat bisa konsultasi aja dengan psikolog gitu. Karena menurut dia zaman sekarang apalagi gitu, harusnya itu udah mulai benar-benar kita di tengah hektik rutinitas, tuntutan, stres dan lain sebagainya, nggak ada salahnya gitu untuk kita benar-benar itu pun di schedulein gitu. Ya untuk mungkin sekedar menumpahkan atau mendapat bantuan sebelum terlambat dan lain sebagainya. Menurut gua, oh iya benar juga kalau dengar dari situasi ini, mungkin setiap kita perlu ya berpikir juga. Itu nggak ada salahnya dan sesuatu yang mungkin perlu jadi kita bikin jadi biasa aja gitu. Iya betul, setuju gua. Oke. Orang-orang setelah ngedenger ini jadi biasa aja gitu ngeliat. Iya harus ya. Dan psikolog kan ada banyak pilihan ya, ada nggak semuanya harus mahal. Iya. Kita bisa ngomongin harga nggak sih di sini? Bisa dong. Apa sih? Nggak apa-apa lah. Jadi yang aku yang setahun kemarin nih, 1 jamnya 750.000. What? Iya, Toy, kita kayak salah profesi Toy. Kita ganti aja deh. Ganti ya. Gila kita jadi desainer berapa per jam Peng? Bayarnya nggak per jam, per project. Per project gila. Bayangkan jam yang dihabiskan. Apa Dulu sejam 500.000 terus naik jadi 7,5. Oh. Jadi kalau kita konsul 2 jam nih, misalnya kita terlalu asik di dalam,
bisa jadi berapa tuh 1,5. Cuman di luar itu ada banyak pilihan lain yang 150.000, 200.000, dan itu nggak menentukan kualitas. Betul. Ternyata ya. Itu poinnya, betul. Wow. Jadi ya, tapi pencarian yang cocoknya itu memang butuh waktu. Tapi ya nggak ada, ya worth it banget sih kalau misalnya dari situ kualitas hidup lu jadi lebih baik gitu kan. Yes, benar banget, setuju. Ya, Nanda sini sudah bisa men-share beberapa kondisi yang dia bisa deteksi sehingga akhirnya dia memutuskan untuk ngecek. Itu kan tadi Nanda udah share di sini. Tapi sih kalau yang gue bisa tarik juga kesimpulannya adalah bahwa kita kan sebenarnya kan memang manusia diciptakan bukan untuk sendiri, untuk bersosialisasi. Memang ini menjadi tantangan adalah bahwa ketika pandemi begini justru interaksi fisik itu sangat amat dibatasi gitu kan. Jangan itu, biarkan itu menjadi menutup kondisi kita untuk jadi berinteraksi dengan orang. Karena kan ya contohnya begini, kita di Zoom, kemudian kita bisa angkat telepon, kita bisa telepon orang lain. Maksudnya intinya jangan membatasi diri kita dengan interaksi fisik. Interaksi digital pun juga bisa kita lakukan untuk kita bisa bercerita sama orang, kita bisa sekedar ngobrol, sekedar untuk berbagilah keluh kesah gitu kan. Seperti yang kau bilang, sebelum menjadi terlambat, sebelum menjadi udah numpuk, ketika udah eskalasinya udah semakin menumpuk, kita jadi susah untuk akhirnya, untuk kita jadi kecenderungannya jadi shutdown gitu kan, jadi nggak mau untuk berbagi. Jadi ya kalau emang kita bisa berbagi, ya belajar untuk berbagi. Gimana kalau orang yang mungkin yang agak-agak introvert, yang susah untuk berbagi, gue rasa ini memang saatnya untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Cobalah untuk bicara, cobalah untuk, meskipun ya memang itu nggak gampang ya. Gue sih sebagai orang yang ekstrovert ngomong gini gampang, tapi mungkin buat orang yang introvert butuh ekstra keras. Tapi ya lu nggak bakal ngerti, lu nggak bakal ngerti. Tapi kita harus, ya makanya di sini kita harus, mungkin seorang Nanda yang katanya juga agak introvert, ini jadi dorongan. Enak kok setelah ketemu yang cocok kok. Iya benar. Iya. Oh iya, sama ini Bu, kan pilihannya biasanya kan orang kalau ketemu masalah sekarang tuh pasti defaultnya googling ya. Iya. Nah, pengalamanku dengan Google, mencari tahu ini lewat Google itu justru bikin lebih ngaco. Karena ketika googling, pertama kali keywordnya adalah mental illness. Terus keluar tuh semua hasilnya. Semakin jauh kita googling, semakin terafirmasi tuh illness. Nah, aku akhirnya punya pandangan yang kritis terhadap keyword itu akhirnya setelah menjalani hipnoterapi. Hipnoterapi kan dia mengubah pola pandang kita melihat dunia gitu ya. Maksudnya kita tuh yang pertama harus dibenerin tuh cara pandang kita gitu. Misalnya sebelum kita kayak misalnya orang Indonesia gitu yang misalnya dipuji, suara lu bagus banget, gua mah nggak ada apa-apanya lah. Nah itu tuh dari perspektif hipnoterapi adalah menegasi diri. Iya, betul. Ya. Dan kadang itu tuh sangat subtle dan kita nggak rasa gitu. Tapi itu sangat berpengaruh ke psikologi kita ternyata. Nah, sejak dikasih tahu itu sama hipnoterapisku, aku jadi kritis melihat keyword mental illness gitu. Iya. Lu mau selalu nyebut diri lu illness gitu, atau lu bilang aja ini sebenarnya cuma kondisi yang terdiagnosis gitu. Itu kan lebih netral. Oke, gue diagnosisnya adalah bipolar adalah gini. Tapi untuk selalu menyebut itu illness, gue bentar dulu, gue nggak mau ke arah sana. Mungkin tuh karena sebenarnya gue yakin kalau semua orang diperiksa pasti dia ada diagnosisnya ada, bukan cuma bipolar, mungkin ada borderline, mungkin ada anxiety ada macam-macam lah gitu kan kotak-kotaknya. Aku justru tertolongnya di e-book. Karena e-book itu lebih lengkap ya, kayak penjelasannya dari A sampai Z, dan dia mempertanggungjawabkan argumennya kan. Iya. Karena kalau di Google tuh cuma orang sharing. Iya, open source banget ya soalnya. Bikin kita tambah putus asa gitu, tambah mengafirmasi keeroran kita gitu, dan racun lah gitu. Ibaratnya apa, kamu waktu itu pernah bilang hikmat jalanan ya, wisdomnya tuh wisdom jalanan gitu. Wisdom liar banget gitu. Iya. Jadi kesimpulannya mungkin how you label yourself itu is important gitu kan. Lo melabeli diri lo sendiri apa gitu. Kalau lo melabeli diri lo, suara gue biasa aja ya udah, itu yang jadi gue biasa aja gitu. Iya, sangat. Gambar diri kita itu yang harus jelas gitu ya. Kayak misalnya kita punya adik terus dia jarang pulang.
jarang pulang ke rumah karena keluyuran lah di rumah. Terus sekalinya dia diem di rumah, terus kita bilang tumben. Nah itu tuh menegasi tuh. Harusnya kayak wah gini dong di rumah, seneng nih kalau ada kamu di rumah kayak gitu kan. Cuman kan kita refleksnya emang tumben di rumah. Betul banget sih. Wah. Nah, itu efeknya secara gak sadar. Kayak kenal tuh adiknya siapa ya? Iya kan. Efeknya ke dia secara gak sadar dia ya udah ngapain gue di rumah, orang kalau gue di rumah dibilang tumben. Kayak tumben. Nih juga. Ada adiknya orang yang curhat sama kamu Nan ngomong gini. Iya maksudnya biar gak jadi internal jokes aku sebut aja. Iya. Tapi kan, jadi itu tuh subtle banget gitu. Tapi itu sangat berpengaruh gitu. Oke, dari lo gimana Tay? Awan lagi yang mau disampaikan atau disimpulkan lewat Enggak, gue udah sampai titik speechless karena gue dapat banyak banget men. Gue terlalu bacot. Enggak, gue ngerasa gini, karena benar-benar ini kayak sejalan dengan apa yang kita udah jalanin di beberapa podcast kita sebelum ini pun gitu ya, kayak mengkonfirmasi sih kalau benar-benar tahap per tahapnya kita mencari jati diri kita adalah kita menerima diri kita, siapa diri kita gitu. Terus lebih aware dengan sekeliling kita, termasuk dengan perasaan orang lain dan kata-kata yang tanpa sadar kita ucapkan gitu. Gue benar-benar tadi sebenarnya kalau ditarik panjang bisa sampai bullying dan lain sebagainya ya, cuman kita kayaknya nggak perlu kesana. Tapi ini menarik banget benar-benar. Menurut gue gimana cara lu mengerti diri lu, menyadari diri lu dan benar-benar aware dengan diri lu sendiri sebelum lu juga peduli dengan yang lain di sekeliling lu. Dan menurut gue itu esensi banget sih untuk kita hidup di dunia ini ya dengan orang lain gitu. Dan itu proses yang nggak pernah berhenti sih pasti. Yes, totally. Pasti. Yeah. Jadi lewat pembicaraan ini kita semua sudah tahu bagaimana Nanda melahirkan karya-karyanya yang selama ini lewat Bandanera maupun sekarang sudah sendiri gitu kan dengan project solonya. So, gua rasa kita ke depan akan banyak melihat karya-karya yang lebih dalam lagi maknanya karena yang kita tahu bahwa seorang Nanda itu seorang pemikir yang luar biasa. Terutama dengan kondisi ini pasti kan udah banyak banget yang dilewati yang pasti kalau di share Nan pasti sih dengan lewat karya apapun yang kamu lakukan sih itu pasti bakal sangat impactful banget ya. Akan impactful banget ya. Semua kan ada masing-masing impactnya kan. Kayak kemarin kamu menghasilkan sampai jadi debu itu kan buat orang yang lagi mau memulai pernikahan atau orang yang lagi sedang berduka itu kan banyak tuh. Tapi setelah ini dengan kamu share apa yang pengalaman kamu lewat apa yang kamu jalani ini sih, mungkin dengan orang yang berada di kondisi seperti ini, mereka pasti akan jadi terangkat banget sih. Mudah-mudahan ya bisa jadi berkat lah gitu. Harus bisa itu, pasti. Kita mendukung. Mungkin judulnya mengubah depresi menjadi inspirasi. Dapatkan pendaftaran sekarang juga. Cek sekarang, cek levelmu, cek sekarang, besok harga naik gitu kan misalnya. Apakah kamu sering ingin bunuh diri? Ngeri kali. But thank you Nan, thank you banget udah mau sharing sama kita. This is menjadi pembicaraan yang sangat menarik. Cukup ya, kita sudah cukup kenyang. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan bisa sharing lagi ya Nan di sini dengan topik yang gak kalah serunya. Ini sih top banget sih. Mudah-mudahan bisa datang lagi dengan topik yang gak kalah serunya dari hari ini. So sekali lagi terima kasih Ananda Barodo. Jangan lupa buat para listeners and viewers dari podcast kita ini, Sudut Pandang ini, kalau kamu suka ya buat tonton, jangan lupa dong di subscribe ya, di share, dikasih komen juga. Dan kalau misalnya mau kirim kita email bisa itu ya. Kemana kirimnya Toy? Nanti kita tulis di bawah ke jujuraja@gmail.com. Silakan dikirim ke kita dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda semua. Yes. Sampai jumpa di sudut pandang berikutnya. Sampai jumpa. Ciao. Ciao everybody. Bye.